Huriani Tuhatta nani haholongan di bagasan Kristus Yesus amanami inanami remaja naposobulung naro tu bagas joron itu hatta di budarion ima nama dohoti partangyangan na dipatupan ni huriatta nani asuhuton ni ruas wilayah sada suang songoni amanami inanami remaja dohot naposubulung na mengikuti partangyanganon melalui live streaming di Bagastabe taparadema rohanang pikirata tapuk kama partangyangatta di budarion tapuji matuhatta marede mahita sian buku edde nomor 815 ayat sada dohot 2. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi warbadia na tumapalangit, dohot tanoon. Amen. Mar suara olok-olok mahamu pabuahon, patubegehon hatai, pasar hamuma iro di ujung ni tanoon, dok hamuma, nunga di palua Jehova na pasona si Jakob, marolop-olop tu debatama ho ale sadok tanoon. Edeon hamuma hamuliaon ni goarna, marmulia mabayan hamu puji-pujianna, haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata, suruh matodim perbadia tu rohanami, asa tarapul situtu rohanami, mar hite-hite haheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, jala asalam gadda haporsion nami, mar hite-hite pakirimun na mangolu, asa totong huingot hami, na hehe doho hami musesian namate, songon Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, nong hehe sian namate. Amen.
Marede mahita sian buku ede nomor 28 ayat sada dohot ayat 5. Hatani debata naga betrupuk epistel di partangayata budarion imana nienet sian sada Johannes bidu 5 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 5. Sada Johannes bidu 5 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 5 tajahama marsika sori. Gadum na porsea Jesus do Kristus ido nong tubuh sian debata jala ganup nama kaholongi ibana nama nubuhon haholongan nido nang natubu sian ibana sianodo taboto nang haholong raka di aka anak ni debata molo taholongi debata jala taradoti patikna ayodo holong ni rohani debata molo taradoti patikna dada nadodok patiknai tubuh sian debata do maluhon portibion haporseota ido nau monang manaluhon portibion isi do na manaluhon portibion ia sona porsea di Yesus Kristus anak ni debata ido sahatna martua do akka natumangihon hata ni debata jala nau piopsa amin. Marede mahita sian buku ede nomor 580 sada ayat sada dohot 2.
kasih karunia menyertai kamu sekalian, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, hatani dibata nagabe turpuk jamita di Partangyangata Bornginon, dienet sian sada Samuel pitu sada ayat sia sahat rodi ayat 10 walu. Kitab 1 Samuel pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan 18. Saya akan bacakan untuk kita Bapak Ibu Saudara sekalian dalam bahasa Indonesia. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepada perempuan itu, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang saat ini hadir di tengah-tengah gereja Rapmar Parsauran Hita, tumangihon hatani debata, sian mulai dakdanak sahatu akalansia songoninang akaruas nihuria nama dohoti partangyangan sian ganup bagas nabe nungatung macai takas tapai hutihut hatani debata di Partangyangata apala di Bornginon na mabaritahon tuhita songon dia masahalak paropuan na benar-benar maporus tu debata di bagasan tangyangna
mangelek-kelek dia sini rohani debata. Seorang perempuan yang bernama Hana yang tidak lelah-lelahnya berdoa kepada Tuhan supaya dia beroleh belas kasihan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada dasarnya manusia itu adalah lemah. Namun ketika manusia memilih untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, maka manusia lebih dari sekedar kuat. Ketika manusia mengakui keterbatasan dan kelemahannya, lalu ia memilih untuk berdoa kepada Tuhan, maka yang dia peroleh tidak hanya sekedar kekuatan belaka, tapi lebih dari kekuatan akan Tuhan anugerahkan. Kalimat ini menyadarkan kita atas apa yang dialami oleh seorang perempuan yang bernama Hana dalam firman yang sudah kita baca malam hari ini. Hana mengalami perlakuan yang tidak baik dari Penina yang juga adalah istri dari Elkana, suaminya. Bagaimana hatinya hancur, bagaimana sakitnya dia, bagaimana sedih dan sengsaranya dia mendapat perlakuan yang tidak baik dari Penina. Belum lagi karena status yang dia terima sebagai perempuan yang mandul, sebagai perempuan yang tidak bisa mengandung dan melahirkan anak di dalam kehidupannya. Tetapi bagaimana kesabarannya, kekuatannya diuji ketika Penina memandang sebelah mata kepadanya. Ketika orang banyak memandang sebelah mata kepadanya. Tetapi dalam persekutuannya bersama dengan Tuhan, dia beroleh kekuatan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tapa rohaho majo manang tabereng majo ahana pinasahat nitur puktaon di tonga-tongata. Di baritahon do di sitongon di silo si Hana. Jalapa Jupang dohot si Eli, imam besar itu. Di baritahon tuhita bagaimana Hana berdoa kepada Tuhan dengan hati yang perih, dengan hati yang sedih, sampai dia menangis terseduh-seduh. Bagaimana firman ini memberitakan kepada kita kehancuran seorang perempuan, hacit nirohani sahalak paropuan, alania kahata, alania kapangalaho nasodenggan maradopon ibana. Alai dada tuna asing ibana mangalualuhon pojot niroha, arsak niroha, lungun niroha nai. Tetapi dia meratap sejadi-jadinya di hadapan Tuhan. Dia menangis, dia berdoa, dia menyampaikan keluh kesahnya hanya kepada Tuhan. Dan dalam doanya itu dia mengelek. Dan dalam doanya itu dia mengharapkan belas kasihan Tuhan nyata dalam kehidupannya untuk memberikannya seorang anak. Hanya itu yang dia inginkan. Idona pinangidona tu debata. Supaya Tuhan menganugerahkan dia seorang putra. Sebab ini menjadi pergumulan yang begitu berat dalam perjalanan kehidupannya. Karena dia tidak bisa mengandung, karena dia tidak bisa melahirkan anak, maka dia menjadi bulan-bulanan orang banyak, maka itu dianggap sebagai aib. Bagaimana orang menghina dia, terutama Penina itu. Dia bergumul tentang kerinduannya ini kepada Tuhan. Dia bergumul tentang statusnya yang tidak dianggap sebab dia tidak bisa mengandung dan
melahirkan. Memang hacit dopak kilalaan nisi Hana hamu amanami dohot aka inanami. Ketika kita berada para perempuan hamu aka inanami nuaing, ketika kita sekarang ini melihat, seandainya kita pada posisi Hana, mungkin tidak banyak yang bisa bertahan seperti Hana ini, sebagaimana yang diberitakan dalam firman Tuhan ini. Mungkin kita sudah menjadi putus asa, madele di pardalanan ningolu tahun. Ketika kita tidak dipandang, ketika kita tidak dianggap dalam perjalanan kehidupan kita. Songon sahalak ina, tapi kita tidak bisa mengandung ataupun melahirkan anak dalam kehidupan kita ini. Mungkin hati kita pun seperti hati daripada Hana. Mungkin hancurnya hati kita pun seperti hancurnya hati Hana ketika itu. Ido bena roibana mengadup tu debata. Dia berserah kepada Tuhan. Dia menyampaikan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan dan berharap Tuhan memberikannya belas kasihan. Lalu hal apa yang bisa kita teladani daripada Hana, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Kita melihat dari pemberitaan firman Tuhan, Hana datang berdoa kepada Allah walau orang-orang memandangnya rendah. Walau Penina sering sekali menyakiti hatinya dan bersikap tidak baik kepadanya. Tetapi keadaan yang demikian tidak membuat dia justru mengutuki Allah, marah kepada Allah, kecewa kepada Allah di dalam perjalanan hidupnya. Walaupun sebenarnya banyak hal yang bisa membuat dia mundur dari imannya, mundur dari kepercayaannya atas kuasa dan kekuatan Tuhan itu. Tetapi meski dia sakit, meski dia kecewa, meski dia harus mengalami hal-hal yang mungkin tidak pernah dia harapkan dalam kehidupannya, tetapi dia justru mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dia memilih sikap yang benar, dia memilih sikap yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Hana percaya kepada Allah, bahwa Allah akan mengambil kendali atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Bahwa Allah akan bertindak tepat pada waktunya untuk menolong dia di tengah-tengah setiap pergumulan kehidupannya. Sebab bagi Allah, bagi Hana, Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam hal ini kita disadarkan bagaimana keyakinan Hana akan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Meskipun sesungguhnya apa yang terjadi, apa yang dia alami itu jauh dari apa yang dia harapkan, jauh dari apa yang dia inginkan sebagai seorang perempuan. Tidak ada seorang pun perempuan di tengah-tengah dunia ini yang mau dirinya mandul atau tidak bisa mengandung ataupun melahirkan. Tetapi justru di tengah-tengah pergumulannya itu, sesuatu yang berat yang terjadi dalam kehidupannya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dia mempercayakannya pasahaton holan tudebata. Dan dia percaya Tuhan akan bertindak. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat juga di situ bagaimana Hana yang terus berdoa. Eli, imam besar itu mengamat-amati, mamereng sian nadao. Dona pinatu panisi Hana ketika itu. Eli menyangka bahwa Hana itu sedang mabuk katanya. Sebab Hana memang berdoa tidak seperti orang Yahudi pada umumnya. Cara berdoa Hana itu lain dari yang lain.
tidak seperti biasanya. Makanya Eli menganggap dia itu sedang mabuk. Karena memang pada setiap perayaan ibadah, perayaan-perayaan keagamaan, anggur itu selalu disediakan. Jadi setiap orang bisa meminum anggur. Oleh karena itu Eli berpikir bahwa Hana ini terlalu banyak minum anggur sehingga dia mabuk. Inilah dugaan yang ada pada Eli ketika itu terhadap Hana. Kita melihat bagaimana sikap Hana ketika Eli menganggap dia mabuk. Ketika sesuatu yang salah disangkakan kepadanya. Kita melihat sikap Hana yang rendah hati. Dia justru memberi jawaban yang baik tanpa marah. Walaupun dugaan orang yang sudah tidak ramah kepadanya. Hana justru menjelaskan keadaannya ketika itu. Hana justru memberitahukan kepada Eli ketika itu sebenarnya apa yang terjadi, apa yang dia lakukan. Marhua do ibana hati hai, dang muruk, dang piri-pirion, mengalusi si Eli hati hai. Walaupun sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak baik disangkakan kepadanya, dituduhkan kepadanya. Dia justru mengatakan, amang nama resak doau, pojot rohaku. Saya sangat tersakiti. Saya sedang bersusah hati. Saya sedang mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Napa sahaton na di bagasa rohakon na pojok di rohako doau tu debata. Karena memang begitu besar tekanan yang saya hadapi. Banyak sekali tekanan yang saya hadapi. Hana menegaskan memang dia adalah seseorang yang datang kepada Tuhan mencurahkan isi hatinya. Tetapi dia bukan perempuan peminum yang suka minum-minum, yang suka mabuk-mabukan, dohot akalan na asing. Mungkin kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih pernah mengalami keadaan yang serupa dengan apa yang dialami Hana. Mungkin heado hita mengadopi songon nania dopan ni si Hana hati hai. Orang-orang mungkin sering menyalah artikan sikap kita. Mungkin orang-orang sering menyalah artikan tindakan perbuatan kita. Ada saja orang-orang yang menganggap kita salah saat kita memang benar-benar tidak melakukan kesalahan. Ada saja orang-orang yang menganggap kita melakukan sesuatu yang tidak baik meskipun pada dasarnya kita tidak melakukan apa-apa di dalam kehidupan kita ini. Alai jojot doa dongaka tuduhan naso denggan, naso sitong, naso ture, roh. Tuhita ganup marsada-sada di sepanjang perjalanan ningulu tahun. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika sesuatu hal yang demikian terjadi dalam kehidupan kita ini, kita semakin disadarkan bahwa memang manusia itu sangat terbatas. Manusia itu kita sangat terbatas untuk memahami orang lain. Kita sangat terbatas untuk menilai bahkan mengenal orang lain. Kita sama kita. Bahkan suami dengan istri. Bahkan orang tua dengan anak pun itu tidak bisa 100% bisa memahami dengan sungguh-sungguh. Mengenal satu dengan yang lain dengan sungguh-sungguh. Karena memang kita memiliki keterbatasan. Hola debatado natuk manada hita 100% karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Ido bena berapa helai pun rambut kita ini jatuh Tuhan mengetahui. Alai kita dang tabotoi. Bahkan diri kita sendiri pun acap kali. Dangu tadaan hita di diri tasian debata. Tapi Allah itu jauh mengenal
kita, diri kita masing-masing. Ido pena masa di tonga-tonga ningulu tahun parbinoto do debata. Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Ido pena songon si Hana karena dia percaya Tuhan itu adalah sumber dari segala sesuatunya, makanya dia datang kepada Tuhan. Tu debata do ibana ro pasahaton holso nirohana. Tetapi di sisi lain Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita juga diingatkan bahwa memang tidak bisa membatasi cara berpikir orang lain tentang kita. Kalau tadi kita terbatas untuk mengenal orang lain, tapi di satu sisi juga kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa membatasi cara berpikir orang lain tentang kita. Kita tidak bisa membatasi cara orang lain menilai kita. Dan bui batas atas, dia halak menilai kita. Orang lain bebas untuk menilai diri kita. Kita tidak bisa menghalang-halangi apa yang mereka pikirkan tentang kita. Alaina pasti hamu amanami inanami. Dari Hana ini memberi teladan iman kepada kita masing-masing. Bahwa saat orang salah mengerti tentang dia, Hana tetap menunjukkan sikap yang baik. Oma, nanaeng. Taparsia jari, taulahon, tahanguluhon. Ketika orang salah mengerti tentang kita, bagaimana kita tetap menunjukkan sikap yang baik kepada orang tersebut. Saat orang memiliki penilaian yang salah tentang kita, bagaimana kita tetap menjaga sikap untuk merespon dengan baik. Lapatan anak kaning, jangan sampai kita terpancing untuk marah. Jangan kita sampai terpancing juga untuk membalaskan hal yang sama atas yang diperbuat orang lain, atas sikap orang lain. Dohota kalana asing. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita pernah membaca tulisan yang mengatakan demikian. Kita tidak bisa membatasi orang lain berpikiran buruk tentang kita. Namun kita bisa menjaga pikiran kita untuk tidak berpikiran buruk terhadap orang lain. Tapatan diri tahu mata jamoton. Ya. Bagaimana kita menjaga diri kita, pikiran kita, hati kita untuk tidak berpikiran buruk terhadap orang lain. Apalagi mereka-rekakan yang jahat atau yang buruk terhadap orang lain. Saidaumai sian kita. Tetapi justru ketika ada orang yang bersikap demikian kepada kita, maka tetaplah berlaku manis kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lalu apa yang dilakukan oleh Eli selanjutnya? Ketika Hana sudah mengatakan, menjelaskan keberadaan dirinya di situ, bahwa dia sedang berdoa kepada Tuhan, bahwa dia sedang menjalin hubungan yang intim bersama dengan Tuhan lewat doa-doanya terus menerus di dalam iman yang kuat. Kita melihat lewat doa itu bagaimana mental, bagaimana spiritual, haporseaon, bagaimana Hana ditempa menjadi seorang perempuan yang kuat, tidak cengeng, tetapi dia tetap kuat menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Eli kemudian mengatakan kabar sukacita kepada Hana. Barita nauli, barita nadenggan, barita lasni rohado di pasahat si Eli, tu si Hana ala naung diboto marhuado si Hana hati hai di si pola sampai ikon tu matangi si bana martangiang macai leleng si tutu. Pada akhirnya Eli berkata kepadanya, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Dan perkataan Eli ini membuat Hana menjadi bersukacita. Jadi dari Eli kita belajar untuk selalu menyampaikan kabar sukacita.
Dari Eli kita belajar bagaimana kita menyampaikan kabar lasni roha, sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang baik bagi orang lain. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang baik kepada orang lain, maka orang itu pun akan turut bersuka cita. Dia bahagia. Hana bahagia, Hana senang, Hana gembira ketika dia mendapatkan kabar sukacita daripada Eli. Artinya janji Tuhan dia imani tidak akan pernah diingkari. Tuhan pada waktunya, pada saatnya Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kerinduannya. Ini mengajarkan kita juga supaya kita beriman kokoh, kuat seperti Hana, yang selalu percaya bahwa Tuhan itu selalu menjanjikan yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Bahwa Tuhan itu akan selalu memberikan sesuatu yang sungguh-sungguh berkenan bagi kita, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin kita pernah mengalami fase kehidupan yang membingungkan dalam kehidupan kita ini. Mungkin seperti Hana. Ada saat-saat dia bingung, mengapa ini harus terjadi? Padahal saya adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Mungkin fase kehidupan seperti ini pun pernah kita alami. Saat-saat sesuatu kita lihat jauh dari apa yang kita harapkan, jauh dari apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita ini. Sesuatu mungkin yang tidak pernah kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita ini. Lalu kita mulai menghitung-hitung. Lalu kita mulai menghitung-hitung apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Padahal hidup kita ini penuh dengan ketaatan. Padahal kita ini adalah orang-orang yang tekun dalam doa. Padahal kita ini adalah orang-orang yang rajin beribadah. Namun beban hidup itu tidak menjadi lebih ringan. Justru beban hidup itu semakin berat kita hadapi dalam kehidupan ini. Tantangan, ancaman, godaan justru semakin banyak kita hadapi. Kita sudah taat, kita sudah tekun berdoa, kita sudah beribadah, kita sudah melakukan menurut kita, sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi mengapa justru kehidupan kita semakin berat dari waktu ke waktu? Lalu apa yang salah? Adakah yang salah di sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Jangan dong masalah di sini. Tidak ada yang salah ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang berat terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi justru bagaimana kita menyikapi setiap keadaan, setiap keterpurukan, setiap kesalahan, setiap penderitaan, setiap sengsara, setiap sakit hati yang kita alami, kekecewaan yang kita alami dalam kehidupan kita ini. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita mundur dalam iman kita? Atau justru semakin menggebu-gebu dalam iman kita seperti Hana, dia tidak peduli. Bagaimana orang merendahkan dia serendah-rendahnya, tapi dia terus berpengharapan kepada Tuhan. Apakah kita juga demikian Bapak Ibu Saudara yang kekasih? Manok tong dohi tamar parsauran rap doho debata, manok tong dohi tamar tangiang tu debata. Ataukah kita hanya melihat hasilnya saja? Hasil buah dari doa-doa kita itu, apakah Tuhan menjawab ya atau tidak? Kita kan maunya demikian. Dijawab atau tidak? Padahal sesungguhnya itu bukan kuasa kita. Jawaban doa itu bukan berada di tangan kita. Bagaimana kita sekuat-kuatnya kita memaksa Tuhan, molodang di halomoho debatadang lehonon naik. Kalau Tuhan katakan itu tidak penting, manang dang denggani di hitadang pasahaton ni debatai. Songod dia pe gogota, songod dia pe malota, songod dia pe keberadaan kita di dunia ini untuk memaksakan itu kepada Tuhan tidak akan pernah bisa. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kita, jadilah kehendakmu. Lomoni rohani debatado na ikon saut. Marhiti nangak katangiang ta. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan, itu yang akan Dia berikan kepada kita.
Sebab Tuhan lebih tahu, lebih mengenal apa yang perlu, apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita ini. Edo bena hati hamar tangiang, dia kapangi doan, dia ka elek-elek tatu debata. Sahita dokma asalomo ni rohani debata nasaut di pardalanan ni ngulut tahun. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita menghadapi kebingungan-kebingungan itu tadi, molo denggan parsaurat tarap doho debata, molo tinggil hita manangihon debata. Jika kita bergumul bersama dengan Tuhan, maka keadaan yang membingungkan itu tidak akan berlangsung lama. Tapi Tuhan dalam Roh Kudusnya akan menuntun kita, mengajari kita, mengarahkan kita untuk mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam setiap kebingungan kita itu. Apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam setiap persoalan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap kekecewaan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita ini. Ido pena narumikot sasitong na rikot do alus nitangi yang rikot. Tetapi sesungguhnya bagi kita sebagai orang percaya, jawaban doa itu tidaklah cukup. Ada masa-masa dalam hidup kita ini bahwa jawaban doa itu tidak cukup. Itu benadak kolan alus nitangiangi narumikot HP. Tetapi kita memerlukan lebih dari jawaban doa-doa kita. Kita memerlukan lebih dari jawaban doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kita memerlukan kehadiran Tuhan. Kita memerlukan hadirat Tuhan nyata di dalam kehidupan kita sehari-harinya. Kita membutuhkan hadirat Tuhan untuk melewati kepedihan yang mungkin tidak bisa kita ungkapkan kepada orang lain, bahkan kepada Tuhan. Seperti Hana, sehingga dia menangis kepada Tuhan. Kita membutuhkan kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kita ini untuk tidak membenci saat kita dicaci maki. Kita membutuhkan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita ini nyata, supaya kita sabar saat menantikan Tuhan berkarya. Kehadiran Tuhan dalam hadiratnya nyata di dalam kehidupan kita. Sebab kehadiran Tuhan itu yang memampukan kita melewati seberapa panjang penderitaan, kekecewaan, sakit hati yang kita hadapi di dunia ini. Menolong kita untuk tidak membenci saat kita dicaci maki, dilecehkan, direndahkan serendah-rendahnya doa kalana asing di pardalanan ningulut tahun. Memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kita dalam menantikan jawaban Tuhan, menantikan setiap karya Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Alani hamu amanami inanami taharingkas soma manopot Tuhani Roma hita tu debata ragam donuaeng ta adopi di pardalanan ningulut tahun. Ragam don waeng nama bahem pojot rohata, ragam don nama bahe kita marsak, ragam don nama bahe kita tarilu-ilu di pardalanan ningolu tahun, alai sian sihan naon sahalak parupuan, sahalak ina. Kita belajar untuk berserah kepada Tuhan lewat doa kita. Hiduplah di dalam doa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kehidupan kita jika Tuhan berkehendak. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga untuk firman yang kami dengarkan. Kau mengajarkan kami untuk selalu sabar dalam kehidupan kami ini, untuk tekun berdoa bermohon kepada Tuhan,
agar kami boleh menghadapi setiap pergumulan hidup kami, setiap masalah yang kami hadapi. Agar kami juga dimampukan untuk sabar, menanti-nantikan Tuhan berkarya, melakukan sesuatu yang besar di dalam perjalanan kehidupan kami ini. Jangan biarkan kami dalam keadaan tidak berdaya, menjauh daripada Tuhan, tetapi kami semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan, sebab kami percaya Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang hadir di tengah-tengah gereja ini saat ini, bahkan juga yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhanlah yang memberkati kami semua di tengah-tengah aktivitas kami sehari-harinya, di tengah-tengah pelayanan kami, sehingga apa yang boleh kami kerjakan semuanya berkenan di hadapan Tuhan atas pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Tungarong sitamyak konoton na khusus boleh upaya kami satokin 2 menit minang doa mang nah dong oke martam yang mahita Tuhan di bata amanami namar sabangsa di Banua Gijang di Gijang ni sa luhut si pasahaton nami Tuhan mang jumolo di sobahor rohan nami puji-pujian dohot hamalateon disude asimir roham di kami Tuhan di udut toro behosa nami di liokko hahi pasor di kami naro tu pertangyangan bornginon na dihasuhuton ni lesada naro tuhurion dohot na menonton secara live streaming dohot tahe sude ruas nasian ulay nami nasing nama dohoti partangyanganon nak ruas naso na masing-masing di jauh nabi Tuhan toktong do Tuhan mangiru kami
sepanjang ngulu nami Tuhan unang mucat asini rohami dohot holong ni rohami siap kami Tuhan hubegi kami ngulu ni parterdion nami jamita sian na posom di borngino Tuhan taringot tu sahalak ina sian nasarohana mengidu tuho Tuhan asa dilihon ho Tuhan keturunan sada ina naung merasa tersiksa nguluna ala dihina maduna imana Tuhan naung jumolo marpoparan alani sian nasarohana imana martangiak tuho Tuhan jele dioloi horo tangyang nai Tuhan di budian hari siap buku nabadiai Tuhan huboto kami dilihokoma di mana anak na melayani ho seumur hidup ima Nabi Samuel Tuhan Nabi na dipercaya ko mengurapi Raja Israel Raja na perjului Raja Saul doh Raja na hinaholongammu Raja Daud Tuhan lobi musesiani Tuhan molo dilehokoro gati ni si Samuel piga anak ngai tuna tua anak ima balgani asini rohmai Tuhan tuaka nama kapho haposiho Tuhan marpangidua kami Tuhan tong do gurang siarias ni huriamu Tuhan naung markeluarga na baru manang naung leleng namin dambaga keturunan Tuhan ali Tuhan mungkin daktar baik kami daktar baik nasida martangiang songon tangiang nisihana na bulus butus siar rohana sad diri Tuhan sampai songon na baru alai Tuhan ului ma Tuhan pangiduannya ka ruas ni huriap Tuhan akan suarong dobe popar dinasida Tuhan ai disuruh do Tuhan hami jolmai marpinopari lau mangarajai purtibion ahli Tuhan hubuak kami Tuhan di bornginon sude ruas ni huriap Tuhan asa toktong mahona mangaramoti mangiri-ngiri kami manugu-nugu kami Tuhan asa tok kami merdelet di dalammu Tuhan saliling ngulu nami Tuhan upasahat kami Tuhan dak danak aka persikola aka mahasiswa Tuhan asa buai nasida tekun belajar Tuhan dapat akan nilai naringgan gabe buai bersaing dohot aka dongan nasida nasa sikola Tuhan suaksongonima Tuhan aka anak ni huriam na mangalului karejo Tuhan pasu-pasu nasida mangalului karejo na Tuhan molutung bue arong di nasida pikiran sebagai pencipta pekerjaan karena mungkin pemerintah juga tidak sanggup Tuhan menyiapkan pekerjaan tu gudang akan mengaluli karejo Tuhan upasahat kami tuho akar ruas ni huriam na sedang mencari jodoh Tuhan asa dapat nasida pasangan yang setimpal yang satu kepercayaan Tuhan asa buai nasida sebagai penerus di huriamut Tuhan tong memuji pasangan po Tuhan upasahat kami perhalado pendita di huriamut Tuhan pergugui nasida medaleton pelayanan di huriamut Tuhan asa sude buai merdalat doho denggat Tuhan jala terpasu-pasu kami ruasna
gabilam tang hapor siaw nami tu juluk Tuhan. Saunari Tuhan ditikyon, na yang lebarat Tuhan, sada kekhawatiran di hami Tuhan, imana selesai rupe kopi Tuhan, jalo mabir hami berkembang, alana gurang jolma nama maksa mulak tuhutan Nabi Tuhan, tanpa memikirkan apa efeknya Tuhan. Pargogoy ma Tuhan nak petugas polisi na menyekat perjalanan Tuhan. Kerja nasida 24 jam. Lehok kekuatan Tuhan. Padahal nasida sian akasahid. Pargogoy ma Tuhan program ni pemerintahan unang lambar taban yang kopitor di negara nami Tuhan. Ailas rohan nami di perpudion lam menurun. Itu panggilan nami Tuhan. Jalabui man yang saya sudi asir rohat Tuhan. Kupasahat kami ruas ni huriap Tuhan na di bagasa parsahiton. Asa pargugoy ma ubat na pinangan nasida Tuhan. Dohot akka makanan na pinangan nasida. Gabi mangalo parsahiton di daging nasida. Kupasahat kami ma Tuhan. Akka rencana pesta pertupulun perkawinan ruas ni huriam na akan dijalankan tu akka arena ning ro Tuhan. Paluas masudi Tuhan mardalat doh denggan padau sian Covid Tuhan sahik na huhabiri hanion pos dorhanan Tuhan diho. Ali Tuhan, gurang pengiduan nami tujuluk Tuhan, daktar guare hami sede-sede Tuhan. Alai, hono nama boto, narikok dinggulu nami Tuhan. Lehom madihami Tuhan, aha kebutuhan nami sesuai lomo ni rohab Tuhan. Asimar roham. Jumulu ma Tuhan, sesa dosa nami naguragi, asatama, ias sami, Majalo asi dohot tolong ni rohat Tuhami. Upangi dohami tam yang nami tujulum di bagasang guardi anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Moleate mariho. Amin. Marede mahita sian bukuede 770 ayat sada dohot uduna uhut tapasama piliata tuadopan ni depata. Oh
cuma pertanyaan tadi bornginon rap mangido mahita di tangiang hatopatai. Ale amanami na di Banua Kijang, sai pinar badia makuarmu, sai Roma harajon. Sesaut molo meniroham di Banua Tongon songon na di Banua Kijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesanami. Di dosa nilongan namar dosa tuhami. Unang ham tujuan pangujunan, palua mahami sian pangagu, ay hodona punah rajaon, dohot agogoon, rori hasanga ponisa leleng nilelengna. Amin. Asini rohani Tuhatna Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsauran ni todi parbadiama, na mga ramoti hamu saluhutna. Oras madihita. Oras maita manginang, selamat malam maita, ngataruli kita di hatani Tuhatta, suak songonima las maruhatta di Borngino Sudi, alaong do di parade piga-piga keluarga ruas tadi wilayah sadau di tamang do inang do yamak padita do inak padita, las maruhatta